Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits. Dan kembali lagi bersama Market. Rekan trader, kita masuk lagi di edisi edukasi kita kali ini. Dan seperti biasa di edisi edukasi kita akan banyak belajar dan terus membahas tentang hal-hal yang terkait dengan trading. Kita akan membahas secara lengkap rekan trader fungsi-fungsi yang terjadi dalam trading, baik itu fungsi indikator dan lain-lainnya. Taunya semua yang punya hubungan dengan trading, forex, kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itulah, edukasi dari Market selalu hadir memberikan pencerahan, memberikan edukasi, dan memberikan arahan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader supaya sebelum masuk terjun dalam dunia trading, mari kita belajar. Itu yang paling penting. Oke rekan trader, sebelumnya rekan trader, saya mau bilang rekan trader sebelum kita memulai acara edukasi kali ini, saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader ini adalah website resmi dari Market. Rekan trader bisa lihat di deskripsi channel ini, deskripsi video ini ada website resminya, ada juga TikToknya, ada juga Telegramnya, follow Telegram kami, ada juga channel YouTube-nya, subscribe channel kami supaya kami semakin berkembang dan terus berkembang ke depan. Oke rekan trader semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi, memperdalam lagi tentang indikator-indikator yang bisa kita gunakan dalam trading. Semua ada di MetaTrader, baik itu MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, dan kita akan membahas indikator tersebut supaya kita memahami bagaimana prinsip kerja dari indikator tersebut. Nanti setelah kita membahas prinsip kerja dari indikator tersebut, ya baru nanti kita akan memodifikasi. Misalnya indikator A bertemu dengan indikator B, bergabung dengan indikator C, dan bisa menghasilkan suatu strategi trading yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Rekan trader, pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah indikator trend, dan sering digunakan oleh trader semuanya untuk mengetahui volatilitas dari suatu pasar. Indikator itu namanya standar deviasi, ya. Standar deviasi. Jadi, kita akan membahas secara lengkap indikator standar deviasi. Namanya juga pengantar ya. Jadi kita ya tidak terlalu mendalam, tapi ya sekilas-sekilas aja. Oke rekan trader. Indikator standar deviasi. Jadi kita berbicara tentang indikator standar deviasi. Ini adalah sebuah indikator teknikal yang digunakan oleh para trader untuk menentukan tren dan volatilitas suatu market. Ingat ya rekan trader ya, penentuan tren dan volatilitas suatu market. Jadi secara garis besar, indikator ini mengukur jangkauan fluktuasi terhadap moving average. Kalau moving average, kita menentukan arah tren. Sedangkan indikator standar deviasi ini, dia selain mengukur arah tren, ya, dia juga melihat volatilitas yang terjadi pada pasar. Kita lihat rekan trader bahwa indikator ini sering digunakan sebagai bagian dari indikator teknikal lainnya. Jadi secara teknikal indikator ini sering digunakan dan bisa ya digabungkan dengan indikator-indikator yang lain. Jadi indikator ini merupakan sebuah indikator teknikal yang banyak digunakan untuk ya penentuan tren dan volatilitas. Selain tren ada juga volatilitas. Nah, kalau kita lihat rekan trader selanjutnya ini adalah formula matematika ya. Mungkin kalau berbicara tentang matematika ya kita udah malas lah, tapi ini adalah saya cuma mengangkat sedikit aja dulu ya. Jadi standar deviasi itu adalah akar kuadrat ya dari penjumlahan dari jumlah penutupan ditambah ya jumlah penutupan ya, ini kan akar kuadrat dari jumlah periode penutupan dikurangi ya dari penutupan dari SMA ya pangkat 2 dan dibagikan dari periode perhitungannya. Periode perhitungannya itu nanti akan ada kalau kita akan lihat di MetaTrader. Selanjutnya rekan trader, nah ini dia. Indikator ini bisa digunakan dan terdapat di platform trading kita, baik itu MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Pada prinsipnya semuanya ada. Bagaimana cara penggunaannya? Rekan trader bisa lihat, masuk di insert, masuk di trend,
dan bisa lihat di standar deviasi ya. Nah, rekan trader lihat. Makanya kenapa indikator ini termasuk dalam fungsinya adalah tren ya. Dia sama-sama dengan moving average, parabolic SAR, karena memang selain untuk menentukan arah tren, mengetahui arah tren, dia juga bisa melihat menentukan volatilitas yang terjadi. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini, ini adalah ya parameter dari indikator standar deviasi. Ini yang tadi dibilang periode. Nah, periode ini identik dengan N. Nah, ini dia periode perhitungan ya. Dia identik dengan periode perhitungan. Dan kalau rekan trader lihat di sini close ya, ini kan artinya kan simple SMA ya, simple moving average. Close ini adalah ada simple ya, karena memang ini rata-rata ini kan SMA kan. Jadi kalau rekan trader lihat ini kan SMA, simple moving average. Ini akar kuadrat ya, ini dari penutupan dari SMA tersebut. Dan di sini adalah, kalau di sini kan dilihat kan periode perhitungan, karena periode perhitungan ini kan dari periode perhitungan N, ini kan dari periode perhitungan berapa besar periodenya di sini. Dan kita bisa lihat rekan trader kalau berbicara tentang periode di sini, yang harus rekan trader lihat bahwa secara default rekan trader, secara default periodenya adalah 20. Ya, itu secara default. Itu sama seperti kalau RSI ya, RSI defaultnya itu kan 14 ya. Kalau indikator ini periode defaultnya adalah 20. Dan ini merupakan standar untuk close atau penutupan harga dari setiap candlenya. Jika kita melihat periode ini, ya intinya gini, kita bisa memodifikasi, kita bisa menentukan berdasarkan gaya trading kita. Misalnya periode ini, misalnya kita bisa menaikkan periodenya mungkin 21, 22 sampai berapa terserah kita, maka yang akan dihasilkan adalah garis indikator akan jauh lebih halus dan akan memperoleh pembacaan high dan low yang ekstrim dengan frekuensi yang terlampau jarang. Ya, semakin besar periode, semakin besar waktunya. Artinya sinyal yang diperoleh pun juga akan semakin lambat ya. Ya, semakin besar kan seperti kayak gitu ya. Nah, sebaliknya apabila kita mengecilkan ya, kita mengecilkan periodenya di sini ya, kita mengecilkan periodenya di sini 20, mungkin ya lebih kecil lah. Nah, dengan hal tersebut maka kita akan memperoleh sinyal yang banyak ya. Sebagian sinyal tersebut banyak kita akan memperoleh, tapi di antara banyak-banyak sinyal yang kita peroleh, informasi tentang sinyal yang kita peroleh, selalu akan ada juga sinyal palsu. Oleh karena itu, rekan trader bisa menentukan gaya tradingnya dengan menggunakan standarnya adalah 20. Yaitu seperti standarnya ya, tapi nanti penggunaan periodenya ini tergantung dari gaya trading. Misalnya kalau rekan trader trading dengan gaya scalping, ya mungkin bisa dikecilkan ininya periodenya. Kalau rekan trader trading dengan gaya yang lebih panjang misalnya swing, bisa dibesarkan ya. Jadi semua tergantung, tetapi secara garis besar periodenya adalah 20 ya. Oke, selanjutnya rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini, bagaimanakah prinsip kerja dari standar deviasi? Jadi pada prinsipnya gini rekan trader. Prinsip kerja dari indikator ini, kalau rekan trader lihat di sini ya, prinsip kerjanya adalah pertama, dia memberikan informasi tentang skala dan perubahan suatu harga yang berkaitan dengan moving average. Karena memang dia dihasilkan dari moving average ya. SMA kan simple moving average. Oleh karena itu, di dalam tradingnya kita ya alangkah baiknya kalau kita bisa melihat, bisa juga digabungkan dengan moving average ya, dalam hal ini SMA ya sebagai pembanding ya. Nah, jika indikator standar deviasi ini meningkat, artinya market dapat dikatakan sedang volatil ya. Kalau dia meningkat artinya market volatil dan pergerakan harga swingnya itu akan sedikit melebar dan sangat relatif terhadap moving average. Begitupun juga sebaliknya, apabila indikator ini dia mengalami penurunan, maka volatilitas di market itu sangat rendah dan harga berada dekat dengan moving average. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat dari gambar yang ada rekan trader, ini bisa lihat aja seperti kayak gini rekan trader. Kalau seumpamanya dia meningkat seperti kayak gini, artinya kan volatilitasnya kan akan segera
tinggi rekan trader. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, kalau kita lihat rekan trader di sini, kegunaan dari standar deviasi ini pada prinsipnya adalah pertama, indikator standar deviasi ini dapat membantu kita dalam melakukan berbagai hal. Misalnya, kita memilih puncak top atau dasar, ya, memiliki top atau bottom market, ya itu yang paling penting ya. Jadi kita perlu mencari harga yang paling volatil, yang telah melonjak terlalu jauh dan rata-ratanya, ya. Berikutnya adalah indikator ini dapat membantu kita untuk menargetkan titik entry dari sebuah tren. Jika trennya kuat ya kita bisa menargetkan titik entry di harga rata-rata. Jadi intinya namanya juga standar deviasi rekan trader. Jadi dia mencari nilai rata-rata di situ. Nah, jika harga pada market dalam rentang yang sempit, secara tiba-tiba standar deviasinya mendorong harga semakin menjauh dari harga rata-rata. Ya, oleh karena itu kalau rekan trader lihat di sini, kita coba langsung masuk di platform. Pada prinsipnya kalau di platform rekan trader, indikator ini saya coba buka dulu di platform. Nah, ini dia rekan trader, ini standar deviasi ya rekan trader. Nah, kalau kita lihat, ini saya udah gabung dengan moving average. Nah, rekan trader lihat, dari sini kan kita bisa lihat volatilitasnya. Nah, dari sini ya rekan trader ya, coba kita lihat di sini. Nah, rekan trader lihat, dari sini kan di saat dia mengalami kenaikan seperti kayak gini, artinya volatilitasnya itu akan sangat tinggi. Dan dia memberikan gambaran bahwa volatilitas yang akan terjadi ini sangat tinggi, sedang terjadi. Nah, ini rekan trader ya. Walaupun sorry. Ini kali ya. Nah, ini kan volatilitasnya sangat tinggi kan rekan trader kan. Begini pun juga sangat tinggi. Dan kita juga bisa lihat juga, nah seperti ini ya. Seperti kemarin di saat non-farm FOMC dilakukan, rekan trader lihat. Walaupun memang dia agak sedikit terlambat sih, lagging. Nah, rekan trader ya. Dari sini makanya kan saya bilang bahwa dia memberikan informasi tentang volatilitas yang sedang terjadi apabila dia indikator ini dia menguat, artinya kemungkinan besar volatilitasnya sangat tinggi. Sedangkan apabila dia dalam skala yang rendah seperti kayak gini ya. Nah, itu artinya volatilitas yang terjadi itu tidak terlalu tinggi rekan trader. Nah, jadi pada prinsipnya ini indikator ini tidak untuk memberikan informasi kapan kita open posisi dan kapan kita tidak open posisi, tidak rekan trader. Ini indikator ini memberikan keterangan bahwa volatilitas yang terjadi di pasar sedang terjadi ya. Nah, seperti kayak gini kan. Di saat dia naik seperti kayak gini artinya ini kan volatilitasnya ya rekan trader ya. Artinya kan sangat besar, tapi kalau seumpamanya rekan trader lihat di sini dia dengan volatilitasnya yang seperti kayak gini, artinya kan nilainya kan tidak terlalu tinggi volatilitasnya apabila indikator ini menunjukkan ya. Nah, dari sini makanya kenapa saya bilang bahwa indikator ini menurut para ahli paling bagus digabungkan juga dengan indikator lain, misalnya indikator tren yang lain, mungkin Bollinger Band atau mungkin moving average. Oleh karena itu saya mencoba menggabungkannya dengan moving average, dan penggunaan moving average itu sebagai patokan untuk kita bisa melakukan open posisi. Contohnya seperti kayak gini. Nah, contohnya seperti kayak gini. Nah, ya rekan trader ya. Ini kita sudah tahu bahwa volatilitasnya tinggi ya. Volatilitasnya tinggi ya. Nah, volatilitas. Nah, tinggi. Nah, dari sini ini bisa memberikan petunjuk bahwa mungkin sudah saatnya kita melakukan open posisi. Dan open posisi itu kan kita bisa lihat dengan zona di saat terjadi titik perselingkuhan. Nah, di situ rekan trader ya. Nah, di sini pun juga rekan trader lihat ya. Di sini menyatakan bahwa volatilitasnya itu tuh tinggi rekan trader. Ya. Nah, dan dia dibarengin dengan terjadinya titik perselingkuhan antara moving average. Nah, oleh karena itu rekan trader harus lihat bahwa apa yang terjadi pada indikator ini, dia memberikan arahan bahwa bagaimana nilai volatilitas yang sedang terjadi. Tapi untuk penentuan tren dan lain-lainnya atau kapan kita open posisi, indikator ini tidak digunakan. Jadi pada prinsipnya dia cuma memberikan arahan tentang volatilitas yang sedang terjadi rekan trader. Nah, seperti kayak gini ya. Kan volatilitasnya kan sangat tinggi nih. Artinya kan dia kan bergerak, bayangkan dari nilai yang paling terendah di sini rekan trader ya. Nah, nilai yang paling terendah di sini sampai nilai yang paling tertingginya kan di sini.
artinya kan pergerakan volatilitasnya kan sangat tinggi rekan trader. Dan itu juga ditandai dengan bagaimana indikator ini mengalami pelonjakan. Yang tadinya di sini dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di sekitar sini. Ya, trader ya. Nah, seperti kayak gitu rekan trader. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini kan artinya kan volatilitasnya kan turun. Dan diamati juga dengan ini kan rekan trader kan volatilitasnya kan turun. Nah, trader bisa lihat setelah itu kan volatilitasnya kan turun. Setelah dia nilai tertinggi, dia bisa turun lagi ke yang paling terendah di sini. Nah, sedangkan apabila dia datar, nah dari sini kan datar nih kan rekan trader ya. Nah, ini kan datar nih, pada prinsipnya dia datar. Nah, ini artinya volatilitasnya ini tidak terlalu besar kan. Nah, ini kan tidak terlalu besar. Nah, ya, jadi dari sini rekan trader bisa lihat ya, di saat dia mengalami kenaikan, nah seperti kayak gini, ini kan puncaknya ini kan volatilitasnya kan tinggi nih. Nah, selanjutnya kan dia datar lagi. Rekan trader bisa lihat di sini dia datar lagi karena volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Setelah itu baru rekan trader lihat bahwa bagaimana indikator ini dia bisa terbang jauh karena volatilitas yang terjadi sangat tinggi. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dari sini setelah dia naik, misalnya ini gold ya. Gold volatilitasnya udah sangat tinggi nih, sampai di level paling tertinggi di sini ya rekan trader ya. Artinya kan di standar deviasi ini kan sudah menyatakan bahwa tidak lama lagi volatilitasnya ini kan akan turun. Nah, secara garis besar kita bisa lihat bahwa kekuatan yang akan terjadi itu sudah tidak terlalu besar lagi rekan trader. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti ke depan mungkin bisa saja terjadi pembalikan arah. Nah, dari situ rekan trader bisa lihat bahwa pada prinsipnya indikator ini dia hanya memberikan informasi tentang volatilitas. Nah, itulah. Seperti gitulah. Ya. Nah, tapi makanya saya bilang kita harus memadukan indikator ini dengan indikator yang lain, dan saya mencoba berdasarkan teori yang terjadi bahwa karena indikator ini ada punya hubungannya juga dengan indikator ini ada punya hubungannya juga dengan moving average. Oleh karena itu saya mencoba dengan menggabungkan moving average pada indikator tersebut. Oke, rekan trader semuanya, pada prinsipnya penjelasan tentang indikator ini telah saya jelaskan. Ini adalah hanya pengantar, tapi memang saya sudah selipkan tambahan indikator yang lain sebagai pembanding, bagaimana membandingkan antara indikator standar deviasi dengan indikator tambahan yang lain. Dari situ sudah bisa membaca logika atau membaca pemahaman bahwa indikator ini dia bisa menentukan arah volatilitas yang terjadi ya. Dan untuk bisa mengkombinasikan menjadi suatu strategi, kita bisa menambahkan indikator-indikator lainnya. Saya menggunakan indikator moving average seperti teori, tapi rekan trader bisa menggunakan indikator lainnya sesuai dengan indikator yang rekan trader pahami dan rekan trader benar-benar meyakini bahwa rekan trader sangat memahami indikator tersebut. Rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita kali ini. Saya berharap semua edukasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.